Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Miss Nadia. Oke, pada video yang kedua ini kita memasuki chapter 2. We can do it and we will do it, but before we learn together, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kita masuk pada materi chapter 2. Ability is capacity to do or act physically, mentally, legally, morally. It's competence in an activity or occupation because of one's skill, training, or other qualification. We might need to ask about someone's ability during conversation. We will need to learn the expression of asking about someone's willingness when you need a hand. Have you already known the way to ask your friend's ability and willingness in English? How do you say it? Okay, in this chapter we are going to learn about it. Ada dua materi yang akan kita pelajari, yaitu to state that we can do something and to state that we will do something. Sebelum itu, mari perhatikan conversation berikut ini. Ada percakapan antara dua siswa, satu laki-laki dan satu perempuan. Will you sing an English song in Miss Nani's birthday? I know you can. Okay, I will. But why not you? You can sing too, can't you? Untuk gambar selanjutnya, coba perhatikan. Rina, sorry, I cannot come on time to the meeting. You can. I know you can. You just will not do it. Dan gambar yang terakhir, Siti, can you return the book to the library for me, please? Certainly I can and I will. Oke, dari percakapan tersebut terlihat ada beberapa anak yang mengucapkan I can, you can, and sorry I cannot. Dan kita akan mempelajari the expressing capability, ungkapan untuk menyatakan kemampuan. Kemampuan adalah kualitas yang memungkinkan atau memfasilitasi sesuatu pencapaian. Ada beberapa kata yang bisa kita gunakan to talk about capability or ability, yaitu can, could, and be able to. Dan sekarang kita akan belajar penggunaan kata-kata tersebut. Tiga kata tersebut disebut dengan model yang digunakan untuk mengungkapkan ability atau kemampuan dan sama memiliki arti bisa atau dapat. Yang pertama, can. Model can memiliki fungsi untuk mengungkapkan yang pertama, present ability, kemampuan sekarang, kemampuan di masa sekarang. Dan kita bisa menggunakan formula subject plus model plus verb one plus object. Seperti contoh berikut ini. I can speak English. I sebagai subjek, can sebagai model, verb satunya yaitu speak, and objeknya English. Contoh yang kedua, you can do it. Kamu dapat melakukan itu. You sebagai subjek, can sebagai model, dan do sebagai verb 1 dan it sebagai objek.
Dan contoh yang ketiga, Sinta can do it. Sinta can do it. Di sini ada nama seseorang. Jika kita menggunakan simple present, apabila ada nama seseorang atau subjek she or he, pastinya setelah verb 1 dikasih tambahan s or es, ya kan? Tapi apabila kita di sini menggunakan model, tidak usah ditambah s atau is, yaitu tetap menggunakan verb 1 kalau ada model. Dan setelah model harus verb 1, tidak boleh verb 2 atau verb 3. Oke, selain digunakan untuk present ability, can bisa digunakan untuk asking permission atau meminta izin, yaitu memiliki aturan atau rumus model ditambah subject ditambah verb 1 ditambah object. Contohnya, can I borrow your phone? Dapatkah aku meminjam ponselmu? Can sebagai model ditaruh di depan untuk kalimat pertanyaan dan diikuti oleh subjek, verb 1 dan objek. Untuk contoh yang kedua, can I take my vacation for a week? Dapatkah saya mengambil liburan saya untuk seminggu? Oke, next, giving permission, memberi izin. Can bisa digunakan untuk memberikan izin kepada seseorang, yaitu dengan rumus subject plus model plus verb 1 plus object. Subject. Di sini saya ada contoh, you can borrow my phone. Kamu dapat meminjam ponsel saya. You sebagai subjek, can di sini sebagai model, and borrow sebagai verb 1 and my phone sebagai objek. Contoh yang kedua, you can take your vacation for a week. You can visit me anytime. Itu merupakan kalimat memberi izin. Dan yang keempat yaitu possibility atau kemungkinan. She can speak English fluently. She studies every day. Di sini ada kalimat yang berarti dia dapat berbicara bahasa Inggris dengan lancar, dia belajar setiap hari. Maksudnya di sini adalah karena dia belajar setiap hari. Itu berarti menyatakan kalimat kemungkinan. Dia bisa belajar bahasa Inggris, dia bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar karena dia belajar setiap hari. You can be here if you need me. Kenapa model menggunakan tambahan be? Karena setelah model terdapat kata adverb yaitu here. You can be here if you need me. Kamu bisa di sini jika kamu membutuhkan aku. Ini berlaku apabila setelah model bukan verb. Kalau verb tidak usah menggunakan tambahan be. Oke, yang terakhir, can bisa digunakan untuk prohibition atau larangan. Di sini kalau larangan berarti harus menggunakan not. You can't steal the money in the bank. Kamu tidak boleh mencuri uang di bank. Perbedaannya di sini ada pada can't atau cannot untuk menyatakan suatu larangan. Oke, model yang kedua yaitu could. Adalah bentuk lampau dari can. Untuk model ini memiliki fungsi yang mengungkapkan past ability, kemampuan di masa lampau. Jadi, can itu adalah model untuk mengungkapkan kemampuan di masa sekarang, sedangkan could di masa lampau. Meskipun ini untuk mengungkapkan kemampuan di masa lampau, tapi ini tidak menggunakan verb 2, melainkan tetap menggunakan verb 1. Kalau di simple present atau simple past itu yang membedakan adalah time signal atau waktunya. Simple present menggunakan verb 1 karena di masa sekarang, sedangkan simple past menggunakan verb 2 karena adalah masa lampau. Tapi untuk could meskipun digunakan untuk pada masa lampau tetap menggunakan verb 1 karena dia model. Coba perhatikan contoh berikut ini. I could answer the question well. Saya tidak dapat menjawab pertanyaan dengan baik. Justin could jump for the mountain. Justin dapat melompat dari gunung. I could be there. Saya bisa berada di sana. Nah, ini seperti contoh yang tadi, I could be there. Ada be-nya setelah could karena setelah model bukan kata kerja. Oke, there artinya di sana. Oke, yang kedua bisa digunakan
polite request, meminta dengan cara yang sopan. Jadi could ini bisa digunakan untuk sesuatu yang hal lebih sopan, lebih formal. Dengan memiliki rumus model plus subject plus verb 1 plus object. Contohnya, could you help me? Could you accompany me? Dapatkah kamu menolong saya? Dapatkah kamu menemani saya? Itu lebih sopan daripada menggunakan model can. Oke, yang selanjutnya impossibility, ketidakmungkinan. I could not visit you. I couldn't write a lesson. Saya tidak dapat mengunjungi kamu. Dan yang selanjutnya, saya tidak dapat menulis pelajaran. Dan yang di sini ketidakmungkinan otomatis jika tidak mungkin sama seperti larangan tadi, yaitu menggunakan not. Not digunakan setelah model, subject, model, not, kemudian baru verb 1 dan kemudian object. Oke, model yang ketiga, be able to. Di sini mungkin sedikit rumit. Be able to bisa digunakan untuk mengungkapkan kemungkinan dan ketidakmungkinan di masa sekarang dan di masa lampau. Apabila dimasukkan ke dalam suatu kalimat, pastinya be able to akan berpasangan dengan subject atau pronoun. Untuk memasukkan ke dalam suatu kalimat, kita membutuhkan pengetahuan tentang pronoun dan to be-nya. Dan to be ada dua jenis. Ketika kita lihat melalui waktu, to be untuk melihat present dan to be untuk melihat past atau lampau. Mari kita pelajari terlebih dahulu. Pronoun yaitu I yang berarti saya, you kamu, they mereka, we kita, he untuk dia laki-laki, she dia perempuan, and it ini untuk benda ataupun hewan. I memiliki to be, am. Ini kita bahas di present dulu ya. Untuk to be di kalimat present dulu. I ber-to be, am. Dan you, they, we memiliki to be, are. Sedangkan he, she, it memiliki to be, is. Dan beda lagi to be-nya apabila di kalimat yang sudah lampau. Untuk I memiliki to be, was. You, they, we memiliki to be, were. Sedangkan he, she, it memiliki to be, was. Oke. Jadi untuk penggunaan be able to kita harus memperhatikan dan mengetahui to be tersebut. Kita akan belajar cara penggunaan be able to pada kalimat positif terlebih dahulu. Positive sentence yaitu subject plus be able to plus verb 1 plus object. Be di sini diganti dengan to be, is, am, are atau was and were. Tergantung waktu yang digunakan, present atau past dan subjeknya. Oke, contoh. I am able to do this homework alone. Jadi, be bukan ditulis I be able to, tapi be diganti dengan to be-nya dari subjek tersebut. I am. I to be-nya am, jadinya diganti, be-nya diganti jadi am. I am be able to do this homework alone. You are able to cook soup. Kamu dapat masak sup. You are, kenapa be-nya diganti are? Karena subjeknya you memiliki to be are. Oke, contoh yang ketiga, she is able to win that competition. Dia dapat memenangkan kompetisi itu. She, to be-nya is, jadi be-nya diganti dengan is. She is able to win that competition. Dan tiga kalimat tersebut merupakan contoh in the present. Sedangkan untuk contoh kalimat in the past, the eagle was able to hunt snake last night. Tuh ada kata last night, yaitu time signal yang berupa kata lampau, waktu lama. Elang itu dapat menangkap ular. The eagle was. Kenapa the eagle memakai was? Was, eagle merupakan hewan. Hewan memiliki pronoun yaitu it, dan it memiliki to be, was. Oke. The eagle was able to hunt snake last night. Contoh yang kedua, I was able to study about an hour yesterday.
ada kata yesterday, berarti lampau. Jadi I menggunakan to be was atau to be lampau. Dan contoh yang ketiga, you were able to study about an hour yesterday. Kamu dapat belajar 1 jam kemarin. Dan yang contoh yang terakhir, Anna and Lisa were not able to speak clearly about influenza. Anna and Lisa were. Di sini ada 2 orang, yaitu Anna dan Lisa. Kenapa kok memakai were padahal dia perempuan? Karena Anna dan Lisa adalah 2 orang, jadi itu jamak. Jadi dia kalau masuk ke dalam pronoun itu dia ikut dalam they, mereka. Jadinya to be-nya were. Oke, dapat dimengerti ya. Selanjutnya kita belajar negative sentence. Subject plus be plus not plus able to plus verb 1 and plus object. Be di sini diganti dengan to be, is, mr, or was, were. Tergantung waktu yang digunakan present or past dan subjeknya seperti tadi ya. Cuma di sini yang membedakan adalah penggunaan not setelah to be. Contohnya, ini kita bahas in the present, di kalimat present dulu. I'm not able to do this homework alone. Saya tidak dapat mengerjakan pekerjaan PR ini secara sendiri, gitu. I'm not able to. Jadinya be diganti dengan am, tapi ditambah dengan not jika kalian tidak dapat melakukannya. Yang kedua, you are not able to cook soup. Kamu tidak dapat memasak sup. She is not able to win that competition. Dia tidak bisa memenangkan kompetisi itu. Oke, contoh di kalimat lampau in the past. That eagle was not able to hunt snake last night. Elang itu tidak dapat memburu ular akhir malam. Jadi, eagle tetap menggunakan was karena eagle termasuk it, menggunakan pronoun it. Jadinya hewan dan memiliki to be was. Cuma ditambah not. Diingat kembali kalau bentuk negatif atau kalian tidak dapat melakukan, dikasih not setelah to be, baru diikuti dengan able to. Dan contoh selanjutnya, you are not able to study about an hour yesterday. Kamu tidak dapat belajar 1 jam kemarin. Anna and Lisa were not able to speak clearly because of influenza. Oke. Dan ekspresi, materi yang kedua yaitu expressing willingness or unwillingness, keinginan atau ketidakinginan. Modal yang dapat kita gunakan untuk mengungkapkan keinginan atau mengungkapkan ketidakinginan adalah sebagai berikut. Yang pertama, will, would, and be going to. We will learn it one by one, okay? Yang pertama, will. Modal will ini bisa kita gunakan untuk mengungkapkan yang pertama, expressive plan, yang mempunyai rumus subject plus modal plus verb 1 plus object seperti tadi, tetap menggunakan verb 1 setelah modal. Contohnya, the teacher will give the punishment to lazy student. Guru akan memberi hukuman untuk murid yang malas. Oke, bisa paham ya? Di sini subject terus modal dan diikuti verb 1. Dan model kita di sini membahas tentang will. Jadi modelnya will, oke. Dan yang kedua, bisa untuk digunakan request atau permintaan dan memiliki rumus model subject plus verb 1 and plus object. Contohnya, will you help me? Will-nya ada di depan karena akan memiliki masuk permintaan atau kalimat tanya. Will you help me? Dapatkah kamu menolong saya? Gitu. Untuk yang ketiga, prediksi atau perkiraan. Contohnya, if we get a good value, we will be happy. Jika kita mendapatkan hasil yang bagus, kita akan bahagia. Di sini ada kata if, yaitu untuk jika itu konjungsi untuk menyatakan kemungkinan gitu, atau prediksi perkiraan kita. Jika kita mendapatkan nilai yang bagus, kita akan bahagia.
Dan yang keempat, unwillingness, subject plus model plus not and plus object. Contohnya, I won't go home or I will not go home. Setelah model dikasih tambahan not. Ya. Untuk model selanjutnya yaitu would. Bisa digunakan untuk menyatakan past of will, bentuk lampau dari will yang memiliki arti seharusnya. Jadi would ini seperti tadi, ada can memiliki bentuk lampau could, sedangkan will memiliki bentuk lampau would yang memiliki arti seharusnya. Contohnya, I would come to England last week. Saya seharusnya datang ke Inggris last week. I sebagai subjek, would sebagai model, dan verb 1. Jangan lupa tetap menggunakan verb 1 meskipun would-nya bentuk lampau. Oke, yang kedua adalah polite request, permintaan dengan cara yang lebih sopan. Model would ini digunakan untuk permintaan yang lebih sopan kepada seseorang yang lebih formal atau yang lebih dewasa dari kita. Contohnya, would you come to my home? Dapatkah kamu datang ke rumahku? Dan yang ketiga, if we put like has meaning desire. Jika kita meletakkan like dengan would, maka mengartikan keinginan. Contohnya, I would like to see you. I would like to see you. Saya ingin melihatmu. I would like to introduce myself. Saya ingin memperkenalkan diri saya. Would like. Jadi would dulu ditulis baru like. Yang keempat, if we put rather has meaning lebih suka. Contohnya, I would rather eat banana than apple. Saya lebih suka pisang daripada apel. I would rather. Would rather. Jadinya rather diletakkan setelah kata would dan memiliki arti lebih suka. Oke, yang terakhir adalah be going to. It's used to express an action in the near future, dalam waktu dekat, that has already been planned or prepared, yang baru saja dirancang. Jadi ini mengungkapkan aksi yang dapat berlangsung dalam waktu dekat yang baru saja dirancang. Cara penggunaannya kita harus memperhatikan subjek seperti tadi, materi yang tadi, be able to. Be going to juga memperhatikan subjek. Karena be yang ada pada be going to harus diganti dengan to be-nya masing-masing. Contoh, we are going to learn about how to greet someone. Kita akan belajar tentang bagaimana menyapa seseorang. We are going to learn. Going to yang diganti adalah be menjadi are. We are, artinya to be-nya be diganti menjadi to be-nya we. Nah. Okay, I think enough for this video. Jadi tugas kalian yaitu yang pertama, yang pastinya kalian harus mencatat materi yang saya sampaikan pada buku tulis kalian. Dan yang kedua, tugasnya adalah choose the correct answer A, B, C, or D yang ada pada video ini. Silahkan dipilih A, B, C, D yang memiliki jawaban yang benar. Dan yang B, rearrange the word into a good sentence. Ada kalimat yang ada kata yang berantakan, dan itu tolong disusun kembali menjadi kalimat yang bagus dan memiliki arti. Itu tugas kalian dikerjakan pada lembaran dan dikumpulkan ke sekolah. Alhamdulillah materi kali ini sudah selesai. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari, materi yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri.
Allahumma arinal haqqal haqqa warzuqna itba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa materinya ditulis, tugasnya dikerjakan. Saya tunggu mengumpulkan di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.